Sobat Sehat Online. Dari bincang-bincang prongkes, liku-liku kesehatan. 5 masalahku, 5 solusiku. Bincang-bincang di sini Sehat bersama kami. Kembali lagi bersama kami hari ini. Di sini saya ada Dini. Saya Dia. Sebelum kita mulai ke pembahasan, kita ucapkan dulu ya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Nggak terasa ya, ini kita udah di penghujung Ramadan. Sebentar lagi kita menyambut hari kemenangan. Wah, senang banget ya pastinya teman-teman semua yang lagi berpuasa. Tapi meskipun lagi puasa, jangan kendor semangatnya. Harus tetap semangat, oke? Udah pada beli baju lebaran belum nih? Kalau aku sih udah ya. Kalau yang udah beli, jangan sampai ya sebulan kemudian bajunya udah sempit gara-gara kalap saat lebaran. Wah, iya sih, benar banget ya. Ini kan kita lagi puasa. 30 hari kita berpuasa, menahan lapar, haus, dan dahaga. Tiba-tiba lebaran, jadi kita bisa makan di waktu siang hari nih, yang biasanya nggak bisa kita lakukan selama bulan Ramadan. Tiba-tiba lihat makanan langsung mau dimakan semuanya. Jadi ini sesuai banget nih sama tema kita hari ini. Lebaran anti lebaran. Langsung aja kita panggil narasumber kita, Dokter. Wah, udah ada nih dokternya di sini. Boleh dulu dong sapa teman-teman di rumah. Hai Saseo. Oke, dokter boleh silakan perkenalkan dirinya dulu. Oke, perkenalkan nama saya Dr. Anissa. Saya di sini sebagai dokter internship di Puskesmas Petung. Saya asalnya dari Samarinda. Oke, langsung aja kita masuk ke tema kita hari ini. Lebaran anti lebaran. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya dokter ya. Nah, pertanyaannya, gimana sih cara meluruskan stigma di masyarakat tentang nggak apa-apa loh makan banyak-banyak saat lebaran, kan cuman setahun sekali. Nah, Gimana tuh, ini dokter? nih, biasanya makan banyak waktu lebaran. Sebenarnya ya kalau makan yang banyak, porsi yang banyak dalam satu hari ya sebenarnya tidak dibolehkan. Gitu. Kenapa? Karena bisa terjadi peningkatan berat badan. Apalagi kalau misalnya habis makan banyak, semua menu tuh ada waktu lebaran tuh ya, entah opor ayam, buras, segala macam ada. Jadi pengen dimakan. Nah itu yang nggak boleh, takutnya adalah peningkatan berat badan. Berat badan berlebih, jadinya lama-lama obesitas. Kalau obesitas, banyak penyakit yang akan menyertai. Nanti bisa jadi tekanan darah tinggi atau tinggi gula. Biasanya sih peningkatan kolesterol. Jadi itu stigmanya masyarakat, jangan kalau misalnya lebarannya cuma sehari, kalau lebarannya 3 hari, 3 kali makan besar berarti ya. Wah, banyak banget itu bisa dibayangkan berapa banyak kalori yang masuk dalam tubuh kita. Itu ya untuk stigma masyarakat, diusahakan makannya itu sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Stigmanya harus diluruskan. Kadang tuh ada juga nih dokter yang masyarakat bilang kue kering khas lebaran ini nggak enak dimakan kalau nggak pas lagi lebaran. Nah, gitu ya, iya, kayak nastar, kastengel. itu semua Cuma ada waktu lebaran ya. momen paling penting, sangat sayang dilewatkan. Nah ya itu tetap boleh kita konsumsi nastar, boleh kastengel dengan porsi yang cukup, jangan berlebihan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Tips supaya tidak kalap saat lebaran. Pertama tuh kita harus tahu kebutuhan kalori kita, kebutuhan asupan makan kita. Jadi ya sehari, kalau memang sudah makan opor ayam nih pagi hari, kalau nanti lanjut ke rumah sebelah ya jangan makan opor ayam lagi, porsinya yang lain lagi menunya, jangan yang menu karbohidrat, disambilin sama makan buah-buahan, sayur-sayuran gitu. Jadi jangan yang tinggi karbohidrat semua, karena kalau semua tinggi karbohidrat kalorinya makin tinggi. Terus yang kedua ya kurangin makanan yang berlemak. Boleh kita konsumsi tapi dengan batas normal, porsi yang cukup. Kita harus pilih makanannya. Kalau misalnya ayam itu biasanya di bagian paha itu tinggi lemak. Nah mungkin kita bisa pilih menunya tetap ayam tapi mungkin bagian yang memang kurang lemak. Ya, mungkin bagian dada walaupun ya agak susah ngunyahnya ya. Terus yang ketiga ya tetap harus konsumsi minum air putih cukup, kan kita batasnya minimal 8 gelas yang atau 2 liter. Terus selain kurangin makanan yang berlemak juga kita harus batasi makanan yang tinggi gula. Biasanya banyak tuh yang cake, kue-kue atau yang nastar gitu kan yang manis-manis atau yang minuman bersoda. Nah itu banyak pasti di kulkas penuh tuh. Terus olahraga. Sehari minimal 30 menit lah. Terakhir istirahat yang cukup. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga.
Penyakit yang bisa mengintai kalau kita makan berlebihan itu apa aja sih? Nah, yang pertama sebenarnya kan kalau berlebihan obesitas. Obesitas itu adalah faktor terjadinya penyakit. Jadi penyakitnya ya bisa jadi terjadi karena tingginya gula darah atau penyakit diabetes atau tekanan darah yang tinggi, hipertensi. Terus nah ini ya asam urat bisa tinggi, kolesterol bisa tinggi. Itu yang sindrom metaboliknya. Terus yang kedua itu kalau lebaran salim-salim gitu ya. bener banget. Nah, itu kalau kita lupa cuci tangan pada saat makan itu bisa terkontaminasi bakteri. Nanti lama-kelamaan bisa diare. Bisa juga ada mah. Nah, mah ini itu biasanya makan yang pedas atau makan yang asam, ada rujak ya. Nah, itu. Nah, ngomong-ngomong ini nih, tadi sempat dokter bahas di tips. Kalau kita tuh harus ada olahraga yang teratur, sempatin olahraga. Oh iya. Nih di saat lebaran, olahraga apa yang cocok untuk Nah, dilakukan? olahraga ya. Jadi olahraga sebenarnya penting. Bukan hanya untuk lebaran ya, di luar lebaran juga harus olahraga. Jadi sebenarnya olahraganya tuh bisa yang ringan-ringan aja. Yang penting selama 30 menit dan setiap hari. Seperti misalnya mau jalan santai atau jogging. Terus bisa bersepeda, itu bisa mengurangi kalori yang keluar. Mungkin bisa dengan jalan kaki ke rumah tetangga. Nah, ya. benar tuh bisa. Sekalian silaturahmi, Nah, sekalian iya. dapat Olahraga. sehatnya. Yang penting 30 menit setiap hari jalan kaki silaturahmi ke rumah keluarga kan saya jalan kaki. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Apa kelima. Hal apa yang wajib diperiksa setelah lebaran? Oke, hal yang wajib diperiksa di puskesmas ya. Jadi kalau misalnya kita ada keluhan ya, misalnya sih keluhannya apa nih namanya tegang ya, sakit kepala lah, kram-kram tangannya gitu. Terus ada mual muntah, bisa jadi nyeri ulu hati kan. Jadi hal yang wajib diperiksa yaitu tadi tekanan darah. Apalagi tensi yang punya riwayat tekanan darah tinggi, terus habis silaturahmi lupa minum obat, nah itu harus dicek tekanan darahnya. Terus yang kedua cek gula darahnya, terus asam urat, ya kolesterol. Setelah itu, ya itu sih berat badan. Sebenarnya yang pertama adalah iya, timbangan ya. Yang harus diperiksa itu adalah timbangan. Selama puasa udah turun, Iya. lebaran tiba-tiba naik lagi. Itu sih yang wajib diperiksa ya. Ada keluhan ya wajib segera ke puskesmas. Gitu. Jadi buat sosial, jangan sampai kalap waktu lebaran. Ingat, atur porsi makannya. Boleh makannya beragam, yang penting porsinya teratur. Sekali lagi, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kami dari Puskesmas Petung mengucapkan Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita masih dipertemukan di tahun selanjutnya. Dan semoga kita dalam keadaan yang semakin sehat. Amin. Oke, sosial, itu tadi episode bersama Dr. Anissa. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara like, Komen dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah, sosial.